Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sadan Fitrani dari Informatika PJJS 1. Di sini akan membahas terkait jawaban ujian akhir semester mata kuliah Cloud Computing yang diampu oleh Bapak Agung Riyadi Eskom Mkom. Oke, pada soal pertama kita diminta untuk menjelaskan terkait software as a service, utility computing, dan integrated network. Software as a service itu merupakan layanan berbasis cloud di mana kita bisa mengakses aplikasi melalui internet tanpa perlu menginstal atau mengelola perangkat lunak tersebut mandiri. Contohnya seperti saat kita menggunakan Google Docs, Gmail, atau Microsoft 365 Online, dan semua itu adalah software as a service. Penyedia layanan bertanggung jawab atas segala hal termasuk pemeliharaan, pembaruan, keamanan, bahkan servernya. Dan bagi kita sebagai pengguna, ini hemat biaya, praktis, dan fleksibel, cukup login dan langsung bisa bekerja dari mana saja. Kemudian utility computing merupakan konsep di mana sumber daya komputasi seperti penyimpanan, daya proses, jaringan digunakan layaknya layanan utilitas seperti listrik atau air. Artinya kita hanya membayar sesuai penggunaan, bukan harus beli perangkat keras mahal. Misalnya di AWS atau Google Cloud, kita bisa menyewa server untuk beberapa jam saja lalu membayar hanya atas waktu dan kapasitas yang kamu pakai ya. Jadi ini sangat membantu bisnis untuk hemat biaya, scalable, dan efisien karena tak perlu investasi besar di awal. Kemudian integrated network merupakan sebuah jaringan komunikasi yang saling terhubung dan terintegrasi secara menyeluruh, baik dari sisi perangkat keras, perangkat lunak, hingga layanan. Tujuannya adalah berbagai jenis data seperti suara, video, teks bisa mengalir secara lancar dalam satu sistem jaringan tanpa hambatan. Contoh nyatanya adalah jaringan rumah sakit modern di mana sistem rekam medis, panggilan, darurat, bahkan CCTV semua terhubung dalam satu jaringan yang saling mendukung. Keuntungannya bisa efisiensi, koordinasi lebih baik, dan keamanan jaringan yang lebih terjaga. Oke. Soal nomor 2 adalah jelaskan dan gambarkan arsitektur network dari hybrid cloud computing. Oke, hybrid cloud computing adalah gabungan antara cloud public misalnya AWS, Google Cloud, dan cloud private misalnya server lokal kampus atau perusahaan yang saling terhubung dan bekerja sebagai sistem terpadu. Tujuannya adalah untuk menggabungkan fleksibilitas dan stabilitas cloud public dengan keamanan dan protokol cloud private. Misalnya, perusahaan penyimpanan data sensitif, misalnya data pasien, di private cloud, tapi menggunakan public cloud untuk memproses data non-sensitif, misalnya analisis statistik atau AI. Dan berikut adalah arsitektur dari hybrid cloud yang terdiri dari Intelligent Infrastructure Core yang merupakan core dari si hybrid cloud ini, yang terdiri dari compute, network, dan storage, dan ini merupakan bagian dari edge service, on-premise, public cloud, dan private cloud terhubung melalui API. Dan ini mencerminkan sumber daya dari IT ya. Kemudian ini virtualization merupakan untuk menjalankan containers dan virtual machines, dan hybrid cloud management untuk mengatur keamanan dari keseluruhan hybrid cloud ini. Dan user ini merupakan pihak yang menggunakan si hybrid cloud ini. Jadi arsitektur ini menyatukan infrastruktur lokal dan cloud dengan manajemen terpadu untuk memberikan fleksibilitas, efisiensi, dan keamanan bagi pengguna dan organisasi. Dan ini adalah penjelasan agak detail terkait arsitektur hybrid cloud. Ini ada private cloud atau on-premise, server lokal milik organisasi. Ini terkontrol sepenuhnya, cocok untuk data sensitif ya. Kalau public cloud, layanan dari provide seperti AWS, Azure, GCP digunakan untuk aplikasi yang butuh skalabilitas tinggi. Dan hybrid cloud platform, teknologi middleware atau manajemen cloud misalnya VMware, OpenStack, Red Hat, OpenShift mengatur interaksi antara cloud private dan public. Network connectivity koneksi aman seperti VPN atau Direct Connect menghubungkan kedua cloud secara cepat dan terenkripsi. Serta load balancer dan API gateway
mengatur distribusi beban kerja antara cloud public dan private, dan memastikan aplikasi tetap lancar diakses di mana saja. Keuntungannya fleksibel, kemudian hemat biaya, keamanan, dan kinerjanya bisa lebih optimal. Oke, soal nomor 3. Beberapa faktor yang bisa kita lihat dalam implementasi cloud computing di seluruh dunia bisa dibilang keberhasilan implementasi di sebuah perusahaan menjadikan perusahaan dapat menekan cost dan sistem perkembangan suatu perusahaan akan naik. Ada 4 faktor yang berpengaruh dalam implementasi cloud computing, dan sebutkan dan jelaskan. Oke. Pertama adalah skalabilitas. Cloud computing itu memungkinkan perusahaan menyesuaikan kapasitas sumber daya seperti server, penyimpanan, bandwidth sesuai kebutuhan baik saat permintaan tinggi maupun rendah. Misalnya saat traffic website melonjak, perusahaan bisa menambah kapasitas server otomatis atau auto scaling lalu menurunkannya kembali saat normal. Serta manfaatnya itu adalah efisiensi biaya dan performa optimal. Misal kita anggaplah ketika server itu diakses oleh banyak orang, itu biasanya kalau di e-commerce itu ketika misalnya ada promo di tanggal tertentu, misal di tanggal cantik, misalkan di tanggal 1/1, atau misalkan pas promo gajian, itu kan cukup tinggi ya pasti trafficnya. Kemudian keamanan dan privacy. Ini adalah faktor yang krusial karena data perusahaan seringkali bersifat sensitif. Keamanan cloud ini mencakup enkripsi data, kontrol akses pengguna, sertifikasi standar seperti ISO IEC 27001. Jika penyedia cloud tidak memiliki standar keamanan tinggi, maka risiko kebocoran atau serangan cyber meningkat. Ini manfaatnya itu untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan dari perlindungan hukum. Nomor ketiga, biaya dan efisiensi. Cloud mengurangi kebutuhan untuk investasi awal pada perangkat keras dan infrastruktur. Model pay as you go membuat perusahaan hanya membayar sesuai pemakaian. Ini sangat cocok untuk startup dan UMKM karena dapat memulai tanpa modal besar. Ini penghematan jangka pendek dan jangka panjang. Dan keempat, integrasi dan kompatibilitas. Cloud harus bisa diintegrasikan dengan sistem atau aplikasi yang sudah ada di perusahaan atau legacy ya. Jika tidak kompatibel, migrasi ke cloud bisa memakan waktu lama, mahal, dan bahkan mengganggu operasional. Jadi manfaatnya proses transformasi digital berjalan lancar dan berkelanjutan. Dan soal terakhir, sebutkan dan jelaskan ke-8 keuntungan dan 3 kerugian dari virtualisasi dan cloud computing. Keuntungannya adalah pertama, efisiensi secara biaya ya, karena pay as you go. Kemudian skalabilitas tinggi, bisa dikurangi dengan ditambah atau dikurangi dengan cepat. Kemudian fleksibilitas akses, bisa diakses dari mana saja, yang penting ada internet. Kemudian pemanfaatan sumber daya maksimal. Dalam virtualisasi, satu server fisik bisa menjalankan banyak mesin virtual, mengurangi pemborosan dan meningkatkan efisiensi. Kelima, meningkatkan keamanan dan backup. Kemudian keenam, kecepatan implementasi. Ketujuh, mudah dalam pengujian dan pengembangan. Dan terakhir itu ramah lingkungan. Selanjutnya kerugian virtualisasi dan cloud computing. Ketergantungan pada koneksi internet ya, karena ketika koneksi internet buruk atau terputus, akses ke sistem cloud bisa terganggu. Kedua, masalah keamanan dan privacy. Jika tidak dikelola dengan baik, data bisa berisiko bocor, diretas, atau disalahgunakan, terutama pada cloud public. Yang ketiga, biaya tak terduga. Meskipun awalnya murah, penggunaan yang tidak dikontrol, misalkan storage berlebih, VM idle, bisa membuat tagihan ini membengkak ya. Saya rasa cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.